Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri Berliana dengan NIM 24411040541. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, yaitu dari kelas 4 PGMIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi studi Islam, di mana dalam video ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu ada pengertian metodologi studi Islam. Yang kedua ada 5 pondasi Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Kemudian yang ketiga yaitu ada alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian metodologi studi Islam. Jadi menurut secara bahasa, metodologi studi Islam merupakan berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Metodos itu artinya cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan logos berarti ilmu atau kajian. Jadi secara istilah, metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, teratur, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada pengertian studi Islam. Studi Islam merupakan kajian ilmiah mengenai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta pemikiran para ulama sepanjang sejarah. Kajian ini meliputi beberapa hal, yaitu ada akidah, syariah, akhlak, sejarah Islam, pendidikan Islam, kebudayaan Islam, dan pemikiran Islam. Jadi secara garis besar, metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, meneliti, mengkaji, dan mengembangkan ajaran Islam secara ilmiah dan sistematis. Metodologi studi Islam juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami Islam secara benar. Yang kedua adalah menghindari kesalahan dalam penafsiran. Biasanya kan kalimat-kalimatnya itu kayak seperti kiasan begitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengkaji, menafsirkan agar kita tidak salah arti seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menggabungkan Islam dengan kehidupan modern, yang dimana kehidupan saat ini tentunya sangat berbeda jauh dengan kehidupan di masa lalu. Dari segi teknologi juga sudah sangat berkembang pesat. Metodologi studi Islam juga bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran hadis sebagai sumber utama. Contohnya, mengkaji kewajiban berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu ada pendekatan historis. Jadi pendekatan historis ini adalah mempelajari perkembangan Islam melalui sejarah. Contohnya, misalnya sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji hubungan Islam dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, misal kita kan berzakat ya. Berzakat itu kan tujuannya untuk mensucikan harta kita ya. Jadi ada sisi positifnya juga. Misalnya kita itu berzakat jadi agak mengurangi kemiskinan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada pendekatan filosofis, menggunakan pemikiran rasional untuk memahami hikmah ajaran Islam. Contohnya misalkan
hikmah diwajibkannya puasa. Jadi kita itu berpuasa itu sebenarnya diajarkan untuk menahan, bukan hanya menahan lapar ya. Jadi kita juga bisa melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pendekatan antropologis. Misalnya ini kita mengkaji praktik keagamaan dalam budaya dan masyarakat. Contohnya misalnya tradisi keagamaan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yang populer di daerah kita yaitu tahlilan ya. Kalau ada orang meninggal itu kan kita mengaji selama 7 hari 7 malam seperti itu. Itu sebenarnya tujuannya memang baik untuk mendoakan almarhum yang sudah meninggal. Cuma itu digabungkan dengan tradisi yang sudah ada seperti itu. Selanjutnya yaitu pentingnya metodologi studi Islam. Mengapa metodologi studi Islam itu penting? Yang pertama yaitu untuk memahami Islam secara komprehensif. Selanjutnya adalah menghindari sikap fanatisme buta. Kemudian selanjutnya adalah menumbuhkan sikap ilmiah. Jadi kita mempelajari Islam itu juga kita harus tahu ya. Jangan cuma asal-asalan menelan mentah-mentah apa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis tanpa kita tahu apa itu artinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menjadikan Islam relevan dengan perkembangan zaman. Pada era saat ini kan tentunya sudah sangat berbeda ya dengan zaman dahulu. Kemudian membantu memecahkan masalah kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang 5 pondasi Islam atau rukun Islam ya. Jadi rukun Islam adalah dasar-dasar utama yang menjadi fondasi kehidupan seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama itu adalah syahadat. Apa itu sih syahadat? Syahadat merupakan pengakuan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan Rasul utusan Allah. Maknanya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mengakui keesaan Allah. Yang kedua menolak segala bentuk kesyirikan. Selanjutnya yaitu mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup. Syahadat merupakan pintu masuk seseorang ke dalam Islam. Tanpa syahadat, seseorang belum dianggap sebagai muslim. Kemudian yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebagai umat muslim, sholat yang diwajibkan itu ada 5, yaitu yang pertama ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Apa sih hikmah dibalik melaksanakan sholat? Hikmahnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar, menumbuhkan sikap disiplin, dan menenangkan hati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya adalah sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari sebelum terbitnya matahari sampai matahari terbenam. Jadi kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja ya. Kita berpuasa juga menahan diri dari hal-hal yang mungkin bisa membatalkan puasa, misalnya melakukan maksiat, bergibah, dan kita tidak bisa mengontrol emosi kita seperti itu. Sebenarnya apa sih tujuan dari puasa? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya yaitu
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di balik puasa itu ada hikmah yang dapat kita ambil, yaitu kita jadi bisa melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan kepedulian sosial, dan meningkatkan ketakwaan. Jadi selama kita berpuasa itu tentunya kita selalu ingin melakukan hal-hal baik ya, selalu ingin berlomba-lomba dalam beribadah seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongannya itu apa saja? Yaitu ada golongan fakir, golongan miskin, dan lain-lain ya. Kemudian apa sih tujuan zakat? Tujuannya tentunya untuk membersihkan harta, menyucikan harta, membersihkan jiwa kita ya, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian membantu fakir miskin. Golongan penerima zakat dibagi menjadi beberapa ya, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya yang kelima yaitu haji. Haji adalah ibadah di mana kita mengunjungi Baitullah di Mekah pada waktu tertentu dengan tata cara tertentu. Syarat wajibnya yaitu tentu saja Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Kenapa sih kita harus melakukan haji? Di balik haji tentu ada hikmahnya. Hikmah yang pertama yaitu menumbuhkan persatuan umat Islam, menghapus dosa, melatih kesabaran dan pengorbanan, serta mengingat perjuangan Nabi Ibrahim SAW. Kemudian membahas pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah seorang masih bisa dikatakan sebagai muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan jika tidak mengucapkan syahadat, maka seseorang tidak dapat dianggap muslim karena syahadat adalah pintu masuk Islam. Kemudian yang kedua, jika tidak melaksanakan sholat. Terdapat perbedaan pendapat antar para ulama ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban dapat menyebabkan kekafiran. Kemudian sebagian ulama lagi juga berpendapat jika masih meyakini kewajibannya tetapi lalai melaksanakannya, maka dosa besar dia menjadi seorang muslim. Kemudian jika tidak berpuasa ya, apakah mengingkari kewajiban puasa Ramadan dapat menyebabkan kita keluar dari agama Islam? Sebenarnya apabila mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dapat keluar dari Islam. Tetapi jika tidak berpuasa karena malas atau kelemahan iman, maka itu termasuk dosa besar tetapi tidak otomatis keluar dari agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah menolak membayar zakat. Jika kita menolak kewajiban, maka kita dapat menyebabkan kita menjadi kafir. Karena jika kita mengakui kewajiban tapi tidak membayar, maka kita jelas berdosa besar ya. Kemudian yang terakhir yaitu jika tidak berhaji. Bagi yang belum mampu secara finansial atau kesehatan itu tidak berdosa ya, karena dalam rukun Islam sendiri disebutkan berhaji bila yang mampu. Karena kalau kita tidak mampu ya bagaimana lagi kan ya. Namun jika kita mampu tetapi kita tidak mau melaksanakannya, menunda dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan, maka ia termasuknya sangat berdosa. Jadi intinya secara umum seorang muslim tidak otomatis keluar dari Islam hanya karena belum melaksanakan salah satu rukun Islam selain syahadat. Selama ia masih meyakini kewajiban dari rukun tersebut, akan tetapi ia akan mendapatkan dosa yang besar juga. Dosa yang besar karena
telah melalaikan atau meninggalkannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dalil nakli dan dalil akli tentang kepercayaan kepada Tuhan. Selanjutnya langsung ke pengertiannya saja ya. Jadi yang pertama adalah pengertian dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya yaitu ada dalil akli. Apa sih dalil akli itu? Dalil akli merupakan dalil yang menggunakan akal dan logika untuk memahami keberadaan Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil akli. Dalil pertama yaitu Allah berfirman pada Quran surah Az-Zumar ayat 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yang dimana ayat ini itu menjelaskan bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Di mana dalam ayat ini mengajak manusia untuk berpikir tentang alam semesta sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga yaitu dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya yaitu dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan tujuan penciptaan manusia dan jin yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu dalil akli. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang argumentasi sebab akibat. Jadi segala sesuatu itu pasti memiliki penyebab. Contohnya rumah. Kita kalau melihat rumah pasti itu ada yang membangun kan, ada pembangunnya. Seperti kendaraan kayak mobil juga pasti ada yang pabriknya, ada yang membuat. Kemudian buku juga nggak mungkin tulisan itu tiba-tiba muncul kalau nggak ada penulisnya. Jadi keteraturan ini menunjukkan bahwa adanya perancang yang maha cerdas. Kemudian selanjutnya yaitu ada argumentasi fitrah manusia. Dalam kondisi sulit, manusia secara naluriah cenderung memohon pertolongan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Di mana dalam Islam kekuatan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan merupakan bagian dari fitrah manusia. Selanjutnya yaitu ada argumentasi moral. Manusia memiliki kesadaran tentang baik dan buruk. Keberadaan nilai moral yang universal ini menunjukkan bahwa sumber moral tertinggi yaitu Tuhan. Kemudian selanjutnya yaitu ada argumentasi tujuan hidup. Sebenarnya manusia itu hidup untuk apa sih? Kita tujuannya hidup itu untuk apa? Manusia selalu bertanya seperti ini. Dari mana saya berasal? Untuk apa saya hidup? Kemana saya akan pergi setelah mati? Islam menjawab semua pertanyaan itu melalui konsep penciptaan, kehidupan, dan akhirat. Jadi di mana dalam Al-Quran sudah dijelaskan segalanya dari awal ya. Jadi intinya itu metodologi studi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari dan memahami serta mengkaji Islam secara sistematis. Kemudian Islam juga dibangun atas 5 pondasi dasar yaitu rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, selanjutnya ada puasa, zakat, dan haji. Kelima rukun tersebut menjadi fondasi utama kehidupan seorang muslim. Kemudian kepercayaan kepada Allah dapat dibuktikan melalui dalil nakli dan dalil akli ya. Kita bisa mencari itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang bersumber dari akal dan logika manusia.
Dengan memahami ajaran Islam secara benar, diharapkan kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, pengamalan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari jawaban saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.